Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melaksanakan tholabul ilmi, yang pada kesempatan ini berbarengan dengan menanti takjil, menanti buka bersama atau buka puasa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebahagiaan, yang di rumah berkumpul dengan keluarga, yang di perjalanan juga menikmati perjalanannya, yang dimanapun mudah-mudahan kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan satu tema yang berjudul keutamaan bulan Ramadan. Banyak keutamaan-keutamaan yang didapat pada bulan Ramadan. Kalau Anda searching di internet pun ada banyak macam. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada tiga hal keutamaan bulan Ramadan yang mudah-mudahan setelah kita tahu, kita bisa memanfaatkan keutamaan itu dengan baik. Kita bisa melakukannya, kita bisa menaklukkannya kalau sulit, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, seperti halnya pada pembuka tadi, Allah berfirman bahwa kewajiban saum itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan. Ini artinya puasa itu adalah ibadah yang mengandung unsur pendidikan untuk seluruh manusia, tidak mengenal periode waktu, tetapi semua manusia akan bisa mengambil manfaat dari ibadah saum ini. Dalam ajaran Islam, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan Allah jadikan sebagai bulan yang penuh berkah. Seperti pada hadis yang panjang, Allah telah menceritakannya juga. Dalam hadis Nabi Muhammad juga menjelaskan seperti itu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intisarinya. Seperti kita lihat pada bulan Ramadan, pedagang-pedagang yang biasanya tidak ada mendadak ada. Kalaulah sekarang sebelum Ramadan yang dagang kolak itu tidak terlalu banyak, tetapi nanti atau sekarang sudah bulan suci Ramadan, insya Allah 1000 kali lipat mungkin pedagang itu semuanya berusaha menjajakan dagangan-dagangannya. Inilah berkah, dan insya Allah seluruh para pedagang apapun, mau candil, mau cendol, mau es alpukat,
mau es jeruk dan lain-lain, insya Allah semuanya laku. Itulah salah satu makna keberkahan, manfaat. Oleh karena itu tidak ada alasan kepada para pedagang dengan datangnya bulan suci Ramadan untuk bermalas-malasan usaha. Yang lain sambil menunggu datangnya maghrib sambil berusaha. Ibadah saumnya ada, ikhtiarnya ada, pahala untuk menghidupi keluarga. Kemudian pada bulan suci Ramadan juga selain urusan duniawi, urusan ukhrawi persaudaraan kita, yaitu dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, baik itu juga mempererat kekeluargaan kita, itu akan terasa sekali bagaimana seorang anak merindukan ibunya atau orang tua merindukan anaknya. Pada kesempatan itu maka dengan banyak waktu luang kita bisa bersilaturahim. Inilah keberkahan, keberkahan yang Allah ciptakan pada bulan suci Ramadan. Yang di bulan-bulan lain keberkahannya itu kurang kita dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan berlimpahnya pahala. Allah sengaja menciptakan ladang beramal buat kita sebanyak-banyaknya. Dalam hadis dikatakan, apabila masuk bulan Ramadan maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka, dibelenggulah setan-setan. Oleh karena itu, ketika kita mau beramal, tidak akan ada lagi penggoda-penggoda amal itu kalau kita mau melangkahkan kaki. Kalaulah di luar Ramadan banyak pengganggu, yaitu seton-seton baik berbentuk jin dan manusia, maka pada bulan Ramadan tidak ada lagi yang mengganggu kita. Pertanyaannya, bagaimana kalau pada bulan Ramadan ini kita bisa masih menemukan orang yang tidak puasa? Itu kan digoda setan gitu ya. Orang yang mabuk-mabukan, orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang berkelahi, apakah itu bukan digoda oleh setan? Iwatul iman rahimakumullah. Kalau kita dalami dari makna hadis yang tadi artinya disampaikan, bahwa kalau pada bulan Ramadan terjadi hal seperti itu, berarti bukan digoda oleh setan, tetapi keberhasilan setan menggoda kita selama 11 bulan, kemudian sifat yang jelek yang setan tanamkan kepada manusia itu tertanam melekat dalam jiwa dan raga manusia tersebut. Ketika manusia mencuri ketika bulan Ramadan, maka orang itu tidak digoda setan, tetapi orang itu memang sudah seperti itulah perilaku yang sesungguhnya sekarang, dan itulah tanda keberhasilan setan menggoda manusia selama 11 bulan. Jadi pada bulan Ramadan juga kita bisa mengukur bagaimana selama 11 bulan kita bertarung dengan setan, apa kita kalah atau kita pemenang. Kemudian kita buktikan pada bulan Ramadan kita bertempur dengan setan, apa kita kalah atau kita menang. Tentunya yang menang itu adalah setelah puasa Ramadan, yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka kita akan selalu lebih baik amalnya. Setan akan kalah oleh kita kalau perilaku kita jadi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Berlimpah pahala, kunci yang ada yang sangat ketara menonjol oleh semua orang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan berlimpahnya pahala, adanya Lailatul Qadar. Untuk khusus Lailatul Qadar nanti akan dibahas oleh salah seorang ustadz kita pada pertemuan berikutnya. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini apabila kita beramal baik, maka itu setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun kurang lebih. Jadi kalau kita ngaji, baca Quran 2 lembar saja pada malam itu, maka kita sama dengan telah membaca Quran 2 lembar selama 1000 bulan. Oleh karena itu, sayang kalau kesempatan ini kita sia-siakan. Yuk, mari kita mulai tergerak hati untuk mendapatkan keutamaan yang mana yang bisa kita lakukan.
amal baik yang bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Iwan iman rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan adalah, dalam bahasa saya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Mengapa disebut spesial? Karena pahala ibadah saum itu memang spesial. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibih. Dalam hadis sebelumnya dikatakan bahwa seluruh amal manusia itu untuk manusia, tetapi saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah, apa maksudnya? Kita lihat bahwa kalaulah sholat, orang sholat bisa kelihatan oleh manusia, pahalanya sudah jelas. Kalau berjamaah 27 derajat, kalau tidak berjamaah 1 derajat saja mungkin juga kalau benar. Tapi kalau berjamaah 27 derajat. Kemudian kalau kita berbuat baik, nilainya 10 dilipat gandakan. Tetapi kalau berbuat jahat hanya 1. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa? Puasa ini yang membalasnya Allah sendiri langsung, sehingga Allah tidak memberitahukan berapa pahalanya puasa si A, si B, atau yang nilainya 1000 itu yang bagaimana. Apakah puasa yang lemas, tidak bisa berdiri itu lebih besar pahalanya daripada orang yang puasa tapi suka lari-lari? Tentunya yang tahu hanya Allah dengan dirinya sendiri. Bahkan orang tua bisa dibohongi, guru bisa dibohongi, manusia lain bisa dibohongi. Yang tahu puasa itu adalah hanya Allah dengan dirinya sendiri yang puasa. Oleh karena itu pahalanya juga spesial, hanya Allah yang memberikannya. Nah, kita harus ingat kepada satu hadis Nabi juga yang sangat populer, bahwa man shoma ramadanan imana wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamas min dambi. Barang siapa yang saumnya, yang ibadah saumnya hanya atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka dia akan diampuni dosanya dari sekarang sampai ke belakang. Kawaladat su'umuhu, dia seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Nah, barangkali itulah pahala orang yang saumnya benar. Oleh karena itu, keutamaan bulan Ramadan ini sangat banyak. Di antara yang diuraikan pada kesempatan ini juga sangat begitu banyak. Mari kita raih, jangan sia-siakan. Apalagi kalau sampai meninggalkan saum. Ada juga orang yang saum dipaksakan tetapi tidak sholat. Bagaimana ini? Maka itu adalah hal yang sia-sia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh siswa SMKN 1 Subang, Bapak Ibu guru, seluruhnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan dohir. Fisiknya kuat saum, mentalitasnya juga kuat. Terutama siswa yang masih juga imannya naik turun, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kestabilan iman, sehingga mau menjadi orang yang bertakwa. Ingat, tujuan utama dari saum ini adalah untuk mencapai derajat tatkun, menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa, kalau sudah di tengah jalan, maka berarti kita belum punya iman. Sebab hanya orang yang sudah punya iman lah orang yang merasa wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.